لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وأنصر إلى الله المهاجر مع رسول الله ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي وإلى روح الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح الإمام فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروعه ثم إلى روح الشيخ محمد زيني بن عبد الغني سكمبل البنجاري ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين وإلى حضرة النبي بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار الملك الجبار المقوّر الليل على النهار والصلاة والسلام على سيدنا رسوله قوي الألباب والاعتبار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعزم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله أزهار وأصحابه أخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana majelis ilmu itu adalah majelis yang diturunkannya rahmat, diturunkannya maghfirah, diturunkannya hidayah, diturunkannya inayah, dan yang mana majelis ilmu pada malam hari ini ialah majelis yang utama, majelis yang mulia, karena hamba-hamba yang tidak nampak lebih banyak hamba-hamba daripada yang hamba-hamba yang nampak. Yakni apa? Yakni malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibn Mas'ud, qala Rasul, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilim wa la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairu laka min izzi alfi raqabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bin Mas'ud, duduk engkau di majelis ilmu, duduk engkau sesaat di majelis ilmu itu lebih baik daripada duduk engkau di majelis ilmu 1 jam, duduk engkau di majelis ilmu sesaat, sedangkan engkau tidak memegang akan pena, tidak memegang akan pulpen, dan engkau tidak menulis walaupun 1 huruf, itu lebih mulia bagi engkau, kata Rasulullah, lebih agung daripada membebaskan 1000 budak. Antum tahu apa fadilah membebaskan 1 budak? Membebaskan 1 budak fadilahnya al-jawarih, seluruh anggota tubuh dibebaskan daripada api neraka. Yakni apa? yakni masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Sedangkan kita di majelis ilmu yang hanya sesaat, tidak memegang pulpen, tidak memegang dan tidak menulis akan walaupun 1 huruf tidak menulis, dan kita hanya duduk sesaat di majelis ilmu, maka itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Itu 1000 budak. Sedangkan fadilahnya membebaskan 1 budak saja, al-jawarih, seluruh anggota tubuh itu dibebaskan daripada api neraka, Masya Allah.
yang mana pada malam hari ini ialah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam hari ini adalah malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan jabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan tahta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan berlian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan emas, intan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat bagi umatnya. Oleh karena itu kita duduk di sini, duduk di majelis ini untuk mengambil ilmu, untuk mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah antum mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada warisan yang lebih mulia daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu yang bermanfaat. Misalkan antum diwariskan warisan dunia dari abah-abah antum, apakah itu membawa ke akhirat? Tidak, karena warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermanfaat di dunia dan menjadi saksi di akhirat kelak. Makanya alhamdulillah kita duduk di sini menuntut ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dengan duduk di sini kita mendapatkan berkahnya, kita mendapatkan rahmat dari Allah dan diampuni segala-segala dosanya dari amin ya rabbal alamin. Seorang penuntut ilmu itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Talabil ilmin wa man anfaqa alaih fa bihadhihi muamalatut thayyibah. Itu kata Syekh Hisham Al-Burhani, ulama masyhur di Damaskus. Kata beliau apa? Seorang penuntut ilmu dan orang yang menafkahi akan orang menuntut ilmu, fa bihadhihi muamalatut thayyibah. Maka dengan ini kata Syekh Hisham, kata beliau, dengan ini Allah memberi ganjaran, Allah memberi balasan. Allah memberi balasan apa? Allah memberi balasan bi muamalatut thayyibah, dengan balasan yang sangat mulia, dengan balasan yang sangat bagus. Ya ini apa? Diceritakan di satu cerita di negara Damaskus. Di negara Damaskus itu ada satu pemakaman, yang mana di pemakaman tersebut adanya wali, adanya habaib, adanya zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah nyata, bukan kisah dongeng. Adapun di Hadramaut, nama pemakamannya Zambal, yang digelar dengan Alfu Aulia, yang digelar dengan 1000 aulia. Jadi diceritakan di negara Damaskus, pemakaman masyhur, yang sangat masyhur di Damaskus. Ya ini nama pemakamannya apa? Ad-Dahdah. Di pemakaman itu ada seorang pekerja penggali kubur. Suatu hari ja'atil mar'ah, datang seorang perempuan kepadanya. Untuk apa? Untuk menyuruh untuk membuat galian. Jadi digali satu galian untuk perempuan tadi. Lalu beberapa saat kemudian ja'atil mayyit ma'arba'at rajulain. Datang mayit yang hanya dibawa oleh beberapa laki-laki. Tidak banyak yang membawanya, tetapi hanya dibawa sedikit saja. Dibawa oleh orang laki-laki dan mayit diturunkan. Petinya dibuka, mayitnya dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam kubur. Lalu si penggali tadi ikut memasukkan ke dalam kubur tadi. Saat dimasukkan, seorang penggali kubur tadi melihat ja'atir wajulain, datang 2 orang laki-laki yang berkuda. Untuk apa? Untuk membawa mayit yang tadi. Saat mayit dibawa, lalu kubur berubah menjadi raudatan min riyadil jannah. Kubur jadi berubah menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu si penggali kubur tadi pingsan. Kenapa dia pingsan? Karena dia takjub
takjub melihat keindahannya. Keindahannya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat, lalu pingsan dia. Lalu diangkat oleh laki-laki yang mengantarkan mayit tadi. Saat diangkat, direbahkan, dibangunkan sampai dipercikan air. Lalu bangun laki-laki tadi. Lalu seorang perempuan tadi bertanya, "Engkau kenapa? Kenapa engkau pingsan?" Lalu diceritakan oleh seorang pekerja kubur tadi, "Raitu kadza wa kadza wa kadza," kata beliau. "Aku melihat begini, begini, begini," kata beliau. Diceritakan oleh beliau, tapi seorang perempuan tadi tidak percaya. Kata seorang perempuan tadi, "Mungkin engkau halusinasi," katanya. Lalu ditinggalkan oleh laki-laki. Yang perempuan tadi juga meninggalkan akan pemakaman tadi. Ba'da syahr, setelah 1 bulan, ja'atil marwah marwatan tsaniyah. Datang lagi seorang perempuan tadi yang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk meminta galian kubur untuk anaknya. Lalu galian kubur itu dibuat oleh si penggali tadi. Saat dibuat, datang mayit. Mayit datang dibawa oleh beberapa laki-laki. Tidak banyak laki-laki yang membawa mayit tadi. Lalu mayit diturunkan mayit. Dan seorang penggali kubur tadi ikut menurunkan juga. Saat diturunkan mayit, datang lagi 2 orang laki-laki berkuda untuk menjemput mayit tadi. Saat mayit dibawa, terjadi lagi kejadian yang kedua kalinya. yakni apa? Saat mayit dibawa, kubur tadi berubah, terbuka menjadi raudatan min riyadil jannah, menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kali ini si penggali tidak pingsan. Si penggali biasa saja karena dia sudah melihat keindahannya yang pertama kali. Yang awal dia pingsan karena dia takjub melihat keindahannya surganya Allah. Yang kedua kali dia tidak, biasa saja. Saat kubur sudah digalikan dan mayit sudah dikubur, lalu pulanglah laki-laki yang mengantarkan tadi pulang. Setelah itu seorang perempuan tadi dia pulang, lalu dikejar oleh seorang penggali kubur tadi. Lalu bertanya seorang penggali kubur, "Man anti? Min ain ji'ti?" kata beliau. Lalu kata seorang perempuan tadi bercerita, "Aku lagi terkena musibah. Anakku yang pertama meninggal sebelum sebulan yang lalu, dan hari ini anakku yang kedua meninggal lagi. Sungguh aku sangat sedih," kata seorang perempuan tadi. Setelah itu apa? Seorang penggali kubur tadi bertanya lagi kepada seorang perempuan, "Apa amalan mereka? Apa amalan anak-anakmu itu, apa amalannya? Sehingga diberi Allah Subhanahu wa taala balasan yang sangat baik, balasan yang sangat bagus, balasan yang sangat tidak masuk akal. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala." Lalu seorang perempuan tadi menjawab, "Al-awwal, anakku yang pertama," kata seorang perempuan tadi, "huwa talabil ilim." Dia adalah seorang penuntut ilmu. Dia hanya seorang penuntut ilmu, tetapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang sangat masya Allah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala raudatan min riyadil jannah. Wasani, kata seorang perempuan tadi, dia hanyalah seorang pekerja kayu. Tetapi seorang pekerja kayu, dia menafkahi akan anak yang pertama untuk menuntut ilmu. Makanya kata Syekh Hisham Al-Burhani, kata beliau, "Talabil alim wa man anfaqa alaih fa bihadhihi muammalatut thayyibah." Seorang penuntut ilmu dan orang yang membiayai akan orang menuntut ilmu, fa bihadhihi muammalatut thayyibah, maka dengan ini Allah memberi balasan, Allah memberi ganjaran kepadanya bi muammalatut thayyibah,
dengan balasan yang sangat sangat bagus. Lalu si penggali kubur tadi berlari ke masjid yang ada di dekat makom. Nama masjidnya Masjid At-Taubah, Masjid Jami At-Taubah. Lalu berlari, lalu bertemu kepada syekhnya. Ya Syekh, uridu an atlubul alim, katanya. Aku ingin menuntut ilmu ya Syekh. Kata syekhnya, kenapa engkau baru ingin menuntut ilmu? Sedangkan umur engkau sekarang 45 sanah. Sedangkan umur engkau sekarang tuh 45 tahun. Kenapa baru saja engkau menuntut ilmu? Lalu diceritakan oleh seorang penggali kubur tadi, katanya ra'aitu bi'aini kadza wa kadza wa kadza. Diceritakan, aku melihat dengan mataku seorang penuntut ilmu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat bagus, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala raudatan min riyadil jannah. Oleh karena itu aku ingin menuntut ilmu, kata si penggali tadi. Lalu belajarlah. Lalu beliau belajar. Belajar apa beliau yang pertama? Pertama beliau belajar Al-Jurumiyah, kitab Jurumiyah. Sampai habis kitab Jurumiyah, berpindah kitab lain, berpindah lagi kitab lain, dan sampai akhirnya beliau menjadi seorang ulama kabir, ulama yang sangat besar di negara Damaskus. Nama beliau Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Dan seluruh zuriat beliau adalah seorang thalabil alim. Dan sekarang yang ada di Damaskus, ulama masyhur dari keturunan beliau juga, nama beliau Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bisa menuntut ilmu dengan badan yang sehat. Mudah-mudahan dengan kita membacakan kitab Bustanul Arifin. Kitab Bustanul Arifin ini karangan daripada Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarfin Nawawi, atau yang lebih bisa dikenal dengan Imam Nawawi. Dan diterjemahkan oleh guru ulun, guru kita semua, Abuya Ahmad Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya, dan diangkat segala penyakit yang ada di dirinya ya Allah. Ya Allah, berilah beliau rezeki yang banyak ya Allah. Sehatkanlah beliau dan panjangkanlah umur beliau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca sedikit kitab Bustanul Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Bermula satu pasal pada menyatakan bahwasanya niat adalah yang menentukan balasan kebaikan atau kejahatan. Jadi niat itu tidak seharusnya kebaikan saja. Niat itu juga ada niat untuk berbuat kejahatan. Makanya di dalam Al-Qur'an, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Seperti yang telah disebut di dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallahu ta'ala katabal hasanati wa sayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menulis, sudah mencatat hasanati wa sayyiat, akan segala kebaikan, wa sayyiat dan kejahatan. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang berkeinginan, barang siapa yang bercita-cita bihasanatin dengan satu kebaikan, falam ya'malha, dan lalu ia tidak dapat melakukan kebaikan tersebut, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Subhanahu wa taala menulis akan dia hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Jadi misalkan contoh, Bian sebelum maghrib berniat untuk hadir, untuk menuntut ilmu, untuk datang ke majelis ilmu di Masjid Agung ini. Lalu pas azan maghrib
hujan yang sangat lebat. Karena pian sudah berniat, walaupun pian kada kawa datang, itu sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bang, misalkan kawa datang ya Pak, sudah berniat tapi itu kawa datang pulang ya Pak. Di sini Rasulullah, wa in hamma biha, dan apabila engkau berkeinginan, engkau bercita-cita dengan satu kebaikan, fa'amilaha, dan lalu engkau dapat melaksanakannya, katabahallahu asyran hasanatin, maka Allah menulis asyran hasanatin, 10 kebaikan. Jadi Allah menulis 10 kebaikan, digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberapa ganda? Ila sab'i mi'atin dha'fin, ke 700 ganda, 700 ganda. Ila ad'afin katsirah, dan sampai kepada ganda yang sangat banyak. Jadi misalkan pian sudah kau hadir, sudah berniat, sebelum berangkat pian berniat, aku ingin hadir di majelis, aku ingin hadir untuk menuntut ilmu, maka digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan kepada 700 ganda. Berapa banyaknya tuh? Banyak banget itu. Jadi niat di sini nih niat lillah, niat karena Allah. Sama juga di dalam Al-Quran disebutkan, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Orang sholat aja masih bisa celaka, apalagi yang orang kada sholat. Celaka, kenapa celaka? Alladzina hum sholatihim sahun, yang lalai kenapa lalai di sini? Orang lalai, sembahyang lalai. Alladzina hum yura'un, yang ada di hati mereka tuh sifat riya. Jadi sembahyang di masjid, datang ke masjid, takbiratul ihram, Allahu akbar, ruku khusyuk benar, masya Allah. Karena apa? Karena ada orang di sebelahnya. Pas ada orang di sebelahnya, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang sholat masih bisa celaka. Karena apa? Karena di hatinya ada riya. Sholat cuma untuk dipandang oleh orang. Sama juga berinfak di hari Jumat tuh. Biasanya kan lewat celengan tuh. Celengan lewat, hendak berinfak 5 juta berinfak. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau batalkan sedekah-sedekah engkau dengan engkau menggugurkannya dengan sengaja. Seperti apa? Kalladzi yunfikuna malahu riya'an nas. Seperti orang berinfak di hati tapi di hatinya riya. Orang berinfak tapi di hatinya riya. Contohnya apa? Celengan lewat, hendak berinfak 5 juta. Pas orang dihiganya nih 50 ribu, dalam hatinya, oh 50 ribu aja nih, 50 ribu aja nih, mau lalu ngeluarin ya kan duit, 5 juta nah jar, mandek ke atas celengan, maka membuatnya kayak ini pulang 100, 200. Orang ini takut nanai, mana celengannya aja, dilatih, oh masya Allah 5 juta orang ini. Itu jadinya sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena riya. Niatnya bukan karena Allah, niatnya karena riya, ingin dilihat oleh orang. Itu kalah lawan nang bawa kop 500 rupiah, bawa kopnya betutup bawa kopnya betutup, kalah itu. Makanya niat itu penting.
Makanya dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma alattu syai'an asyaddu ala nafsi min niyati, kata beliau. Aku tidak melatih akan sesuatu, akan diriku, kata beliau, melainkan niatku. Jadi niat itu ngalih. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri aja mengakui niat itu ngalih diatur. Kayak Buhan Pian hadir di sini nih. Hadir di sini. Hadirnya untuk menuntut ilmu lah. Menuntut ilmu. Tapi ada juga orang yang hadir di majelis ilmu ditelepon oleh kawan. Lawas sudah ini kita nah. Kada pertemuan nah. Ya nah kita berteman di masjid anu nah aja. Nyaman sambil menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu sambil aja. Menuntut ilmu sambil. Kada maksimal sambil menuntut ilmu aja. Ya ada juga orang kayak itu tuh. Di mana pengajian jar? Di Masjid Agung jar. Siapa ustadznya jar? Sekalinya hendak melihat ustadznya wara. Penasaran lah ustadznya nih. Jadi melihat ustadznya wara selesai sudah, materinya itu kan dapatnya, kada dapat apa-apa jadinya. Karena niatnya hendak melihat ustadz wara, kada maksimal kesan hendak menuntut ilmu. Lawan orang menuntut ilmu ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya, kata Rasulullah? Man salaka tariqan fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan akan dia untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini, di majelis ini, majelis yang penuh berkah. Amun orang-orang dahulu nih, misalkan bisi anak nih orang-orang dahulu. Jadi misalkan anaknya hendak tulak ke sekolahan, anak ke sekolahan misalnya, dipasani anaknya sebelum keluar rumah tuh, dipasani kayak apa? Ikam nak kayak kena, misalkan ikam melihat orang tua, kada tapi melihat lagi hendak nyobarang jalan. Gini ya orang tuh nyobarang. Bahasa pulang misalnya kamu melihat orang buta yang hendak minta dituntut jalannya, gini antarakan orang itu ke tujuannya. Habis itu bilang misalkan ikam melihat benda tajam di tengah jalan, maka jauhilah benda tajam tersebut biar tidak melukai akan orang. Jadi walaupun seorang anak itu sampai ke sekolahan dan tidak menemui akan orang tua hendak nyebarang, kada menemui orang buta, kada menemui paku di jalan, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jadi berniat aja itu, berniat aja sudah diberi Allah pahala satu kebaikan. Dan telah disebut pula di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang sepasukan tentara yang menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Yuhsafu bi'aulihim wa akhirihim, maka ditenggelamkan masuk ke dalam bumi mulai daripada barisan hadapan sampai ke akhir mereka. Karena apa? Karena niat di hati mereka sudah niatnya jahat, sudah niatnya hendak menghancurkan Ka'bah. Makanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari barisan pertama sampai barisan akhir. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata Siti Aisyah,
Bagaimana mereka dibinasakan, ditenggelamkan secara keseluruhan, sedangkan ada di antara mereka orang yang sebenarnya tidak berdosa. Kenapa nih dari Siti Aisyah? Kenapa ditenggelamkan seberitaannya? Kenapa kadang hendak menghancurkan itu aja? Lalu apa aja Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, yukhsafu bi awlihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Tentara ini dibinasakan, kata Rasulullah, secara keseluruhan, kemudian pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan mengikuti niat-niat masing-masing. Jadi tentara itu kena di hari kiamat dibangkitkan lagi, ditanya niatnya ini jahat ke buruk kah? Tapi amun nang tulak dari yang menuju ke Mekah tuh kayaknya niatnya sudah buruk beritaan bang, umpat bang, hendak menghancuri Ka'bah nih. Jadi niat itu penting, niat ikhlas. Ya ada orang berniat tapi kada ikhlas, terpaksa niatnya. Ada satu cerita seorang pemuda ini sudah membunuh 100 orang, dan pemuda ini banyak penyesalan di hidupnya, banyak masalah hidupnya. Lalu pemuda ini datang kepada syekh yang ada di dekatnya. Bagaimana syekh, katanya. Lalu kata syekhnya, engkau pergi ke majelis yang di sana, katanya. Lalu keluar, karena dia berjalan menuju majelis itu dengan hati taubat, dengan niat karena dia ingat kepada Allah. Belum sampai majelis lagi, maut datang menjemputnya. Maka apa? Karena dia tadi itu, karena dia ingat, karena dia ingat kepada Allah, ingin bertaubat menuju majelis, dan diangkat umurnya, belum sampai lagi orangnya, belum sampai ke majelis lagi sudah diangkat oleh Allah umurnya. Maka apa? Dakhala jannah. Kenapa dakhala jannah? Inya bertaubat. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar rumah dengan niat ingin berhijrah, lebih baik mendekat daripada Allah dan Rasulnya, kemudian datang maut menjemputnya, maka apa? Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini faqat, langsung. Jadi maut datang, matinya, dosanya langsung diampuni, pahala langsung diberikan kayaknya, karena dia berniat apa? Berniat untuk berhijrah, untuk mengubah dirinya, mengubah menjadi baik. Mudah-mudahan kita, di hati kita, niat yang baik aja. Apa itu niat? Niat huwal qasdu. Niat itu adalah sebuah keinginan. Wa mahalluha fil qalb, dan letaknya di hati. Jadi niat itu keinginan, ingin kemana. Jadi berniat dulu, letak niat itu di mana? Di hati. Wala yazuzu yatalaffuduha, dan tidak boleh dilafazkan, tidak boleh dikatakan. Karena apa? Misalkan dikatakan itu kalam jadinya, lain niat. Itu jadi perkataan. Jadi berniat itu di dalam hati.
Jadi ada orang beribadah tapi kada terima Allah karena niatnya lain. Iya, kayak yang jerulun tadi, sembahyang tapi hendak dilihat orang aja. Maka apa? Maka kata Allah, oh ini lain beribadahnya, oh ini ria. Jadi kada ada apa-apanya, jadi percuma. Sama aja menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin dipandang oleh orang-orang alim, bukan karena ingin ijazah, bukan karena ingin ini, itu, tapi karena apa? Menuntut ilmu karena Allah. Karena kalau orang menuntut ilmu karena Allah itu apa? Diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang menuntut ilmu itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man arada dunya fa 'alaiha bil 'ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka wajib atasnya mempunyai ilmu. Wa man arada al akhirah, kata Rasulullah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka wajib atas dia memiliki ilmu. Misalkan hendak keduanya bang siapa? Wa man aradahuma fa 'alaiha bil 'ilm. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya apa? Ad-dunya wal akhirah. Fa 'alaiha bil 'ilm. Maka wajib atasnya memiliki ilmu. Jadi ilmu itu penting. Jadi sebelum hendak berbuat kebaikan tuh bujuri dulu hati. Seorang pembunuh 100 orang aja kan kau masuk surga. Apalagi kita membunuh orang aja kada. Jadi misalkan kita masih kada kau masuk surga, lihat di hati kita nih. Kenapa jadi kada bisa? Apakah karena hati kita banyak yang ria? Apakah di hati kita ini ada yang sombong? Kan kita harus tahu. Jadi misalnya anak berbuat baik tuh diniatakan dulu. Karena niat itu kada sia-sia juga, pasti juga diberi Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Berniat aja kan baik sudah. Makanya niat tanpa amal itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal tanpa dilakukan itu tidak ada apa-apanya. Niat misalnya, habis itu kada kau melakukan yang diniatakan tuh, tetap dapat pahala juga. Tapi misalnya hendak beramal nih, misalkan hendak bersedekah aja, menunggu orang sedekahan, hendak bersedekah juga, tapi kan jadi percuma karena ada niatnya. Coba niatakan dulu dalam hati itu, aku hendak bersedekah. Misalkan kau ada rezeki, nah aku hendak bersedekah ke masjid ini jar. Habis itu inya kada ada rezekinya, kada dapat rezeki, maka apa? Kata Allah hasanatan kamilatan, maka Allah menulis akan dia satu kebaikan. Walaupun inya kada dapat bersedekah, tapi karena di niatnya sudah ada, maka tetap diberi Allah Subhanahu wa taala pahala. Jadi ikhlas itu penting. Ikhlas penting. Dan orang yang berniat kejahatan, Allah murka, sama seperti tentara yang hendak menuju ke Mekah tadi. Tentara hendak menuju ke Mekah, niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Allah murka, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi.
Karena Allah murka. Berniatnya sudah kada baik berniat, murka Allah. Makanya tenggelamakan. Jadi berniat itu yang baik-baik aja. Allahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dhakar. Rabbana wafiqna wa wafiqhum lima tartada qawlan wa fi'lan karama warzuq kull halalan daima wa akhilla atqiya al ulama تخزى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقرها بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتيتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى حق دعانا الوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى العالي الكرام والشرفاء وعلى صحبه ومصابه الغرور. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه عم البوادر.